bare minimum seorang muslim di drive standarnya oleh TikTok adalah oleh orang-orang yang mungkin berstatement atau mengeluarkan dalil-dalilnya tuh tanpa sesuatu yang jelas. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian di TikTok yang oleh anak-anak muda diambil si standar itu, landasan argumentasinya tidak jelas gitu ya. Seminimal-minimalnya yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya adalah dalam hal yang sifatnya amaliyah atau aktivitas atau gerak, meskipun itu formalitas. Ada orang-orang yang kemudian diberikan hati, diberikan pendengaran, penglihatan, tapi tidak digunakan oleh atau tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mengoptimalkan potensinya kepada agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, brother and sister Fillah, teman-teman yang udah hadir di forum ngaji bareng pada malam hari ini. Hari apa nih? Hari Rabu ya? Hari Rabu. Ya, hari Rabu. Hari Rabu tuh emang kayaknya selalu selalu ada yang baru gitu. Karena Rabu tuh gimana ya? Rabu tuh selalu ada hal-hal yang baru gitu. Nggak cuman ada aturan baru, nggak cuman ada hal-hal yang baru yang lainnya di luar sana, tapi di sini kita juga bikin hal-hal baru yang lebih seru tentunya. Nah, di Rabu yang baru dan seru ini kita nyiapin forum kajian ataupun tempat diskusi buat teman-teman semua yang dinamakan ngaji bareng online nih. Nah, ngaji bareng online pada malam hari ini itu kita mengangkat judul bare minimum sebagai seorang muslim. Kita udah ditemanin sama Ustadz Gani nih di sini. Aduh. Langsung aja nih Ustadz. Apa sih menurut Ustadz gini? Apa sih bare minimum seorang muslim tuh secara definitif tuh apa gitu? Ya. Artinya apa bare minimum? Mungkin kalau kita terjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lah ya, atau pada secara umum gitu ya. Gen Z milenial, anak-anak muda hari ini menerjemahkan bare minimum itu standar minimal seseorang atau sesuatu lah ya, kita bisa katakan seperti itu. Contohnya ya, sebelum bicara muslim dulu deh ya, kita bicara dulu bare minimumnya dulu, artinya atau definisinya. Biasanya ini dipakai dalam konteks couple atau pasangan atau jodoh, hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki. Ada di sana misalnya perempuan ketika mengomentari laki-laki itu harus punya bare minimum. Apa sih bare minimum seorang laki-laki kepada perempuan? Dia harus punya effort, dia harus kemudian menjadi pendengar bagi si perempuan, menjadi pundak dan lain sebagainya. Atau nraktir itu sebenarnya satu hal yang standar kan bagi si cowok kepada si cewek. Jadi bare minimum itu ada hal-hal yang kemudian mungkin bisa jadi fitrah secara manusia, atau bisa jadi kalau dalam konteks hubungannya itu hal-hal basic yang harus dipenuhi kalau konteksnya hubungan antara lawan jenis gitu ya. Nah, biasanya bare minimum itu dipakai oleh orang-orang yang tadi pacaran, ya jodoh-jodohan dan sebagainya. Cowok itu bare minimumnya misalnya ngejemput ke rumah cewek itu bare minimum kan gitu ya. Bayarin makan standar kan gitu ya, mendengarkan. Begitupun mungkin kalau cewek aku kurang paham gitu ya, bare minimum seorang perempuan kepada laki-laki itu apa. Mungkin bare minimumnya adalah ngasih support psikologis kan gitu ya. Sebenarnya itu fitrahnya perempuan gitu ya, sebagaimana cerita ketika Khadijah mensupport psikologis kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, biasanya bare minimum perempuan itu seperti itu. Itu sih secara umum bare minimum. Mungkin kalau hari ini sekarang kita kaitinnya bare minimum seorang muslim. Berarti sebenarnya ada hal-hal standar, hal-hal basic, hal-hal fundamental yang seorang muslim itu dipenuhi. Mungkin dalam pandangan hukum fikih bisa jadi wajib gitu ya. Bahasa hukum fikihnya wajib kan gitu ya. Diperintahkan gitu. Iya, diperintahkan. Ada taklif. Ada beban-beban syariat atau beban-beban syariat yang itu jadi wajib buat seorang muslim. Nah, bahasa lainnya juga bisa, biar kita masuk ke Gen Z dan milenial, nama bahasa lainnya adalah bare minimum. Jadi apa sih sebagai seorang muslim dalam konteks mungkin pemahaman atau dalam konteks aktivitas atau amal yang wajib seorang muslim ini miliki atau lakukan. Baik dalam konteks ibadah, secara spiritual ya, ibadah itu sebenarnya semua hal kan gitu ya, bukan hanya spiritual atau ritual, di seluruh aspek kehidupan gitu kan. Kalau kita niatkan hari ini ngobrol sebagai ibadah, harusnya kan ibadah kan gitu. Tapi dalam konteks ibadah pun ada hal-hal standar yang harus dipenuhi, ibadah ritual. Dalam konteks sosial pun sama kan gitu ya.
berjabat tangan, menjawab salam kan gitu ya, itu hal standar. Atau dalam konteks akhlak kepada diri sendiri, ketika mau minum atau makan harus basmalah, masuk toilet, keluar toilet bagaimana, itu kan hal standar ya, bare minimum seorang muslim. Atau dalam konteks yang lebih luas misalnya berkeluarga, bekerja, ada hal-hal dasar, hal-hal standar ketika seorang muslim bekerja itu bagaimana. Apakah dia harus fokus, harus profesional, bahasa agama lain mungkin takwa, harus hati-hati saat bekerja, misalnya hati-hati menyimpan data, hati-hati upload data. Itu kan takwa itu hati-hati kan, di antara salah satu arti atau definisinya. Nah, dalam konteks bekerja pun ada bare minimum seperti itu, Bang Alim. Jadi bare minimum itu ada hal-hal standar, teman-teman, hal-hal basic yang sebenarnya bahkan seorang manusia pun harus miliki. Terlepas dia muslim atau kafir gitu ya, bukan muslim, seorang manusia pun harus memiliki bare minimumnya. Rasa kemanusiaan kah gitu ya, rasa keadilan kah, berpikir kan manusia itu dianugerahi oleh Tuhan akal kan gitu ya. Nah, akal itu kita tidak pakai atau tidak gunakan akal ini untuk teks-teks atau ayat-ayat gitu agama atau Quran, tapi seorang manusia pun di luar dia muslim atau tidak harus menggunakan akalnya dengan baik atau dengan paling standar, yaitu berpikir kan gitu. Nah, banyak yang bisa kita kaitkan dengan bare minimum. Kata kunci yang paling utama hal standar lah gitu. Hal yang lumrah wajar gitu. Nah, ini penting ngomongin standar karena ternyata kalau dianalogikan tadi pakai standar antara cewek ke cowoknya, cowok ke cewek gitu. Ternyata ada distraksi di sini. Jadi kayak misalnya standar yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang misalnya ada TikTok nih, standarnya jadi beda. Nah, apakah bare minimum atau standar sebagai seorang muslim itu akan berbeda-beda mengikuti zamannya atau mengikuti keadaan? Sama kayak TikTok tadi. Ketika si cewek punya standar minimumnya, dijemput pakai Mio Karbu juga boleh, ya kan? Tapi sekarang harus jemput pakai mobil papi gitu. Atau gimana? Mobil NMAX atau motor NMAX. Benar. Nah, itu gimana tuh? Apakah bare minimum seorang muslim itu akan berbeda? Sebenarnya tentu yang nggak selalu sama gitu ya. Yang berbeda hari ini mungkin tadi tarik menarik, saling mengulur gitu ya, antara siapa yang kemudian memberikan statement atau memberikan standar itu. Ini yang jadi problem. Padahal TikTok pun, standar TikTok hari ini dalam konteks yang baik pun banyak kan gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian mengajak dakwah gitu ya, mengajak manusia dalam konteks berdakwah, mengajak kebaikan, menyuruh kepada yang benar dan lain sebagainya di TikTok. Nah, hari ini mungkin pandangan yang dimaksud Bang Alim adalah bare minimum seorang muslim di drive standarnya oleh TikTok adalah oleh orang-orang yang mungkin berstatement atau mengeluarkan dalil-dalilnya tuh tanpa sesuatu yang jelas. Dia mengeluarkan statement bare minimum A, B, C, D berdasarkan akal dia. Yang mana kan akal itu tentu multitafsir, akal itu liar, akal itu ya penuh kekurangan, kecacatan dan lain sebagainya. Nah, ada banyak kemudian influencer mungkin gitu ya, atau orang-orang tertentu, entah siapapun. Ini saya tidak menspesifikkan orang-orang tertentu ya, tapi secara umum ada banyak influencer, ada orang-orang yang kemudian membuat statement, membuat narasi, membuat caption yang ketika dia mengeluarkan itu atau mengetik itu, landasan dalilnya dari mana? Argumentasi yang dia miliki dari mana? Kalau dia argumentasinya jelas, ilmiah, misalnya dari Quran, dari jurnal, dari hadis, maka boleh kita ambil. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian di TikTok yang oleh anak-anak muda diambil si standar itu, landasan argumentasinya tidak jelas gitu ya. Dia hanya menggunakan dalil akli, bahasa Islam ya, sumber-sumber yang kemudian berdasarkan akal. Tapi pikiran kan akal, akal pun harus didukung dengan informasi. Bagaimana akal bisa memproses kemudian informasi atau mengeluarkan hipotesa kan gitu ya, tanpa informasi yang kuat dan sebagainya. Nah, ketika ada orang yang kemudian berstatement hanya dengan akal tanpa ilmu, itulah yang kemudian jadi bahaya. Dan ketika itu bahaya, malah diambil oleh anak-anak muda. Oh, begini standar minimum seorang laki-laki, harus A, B, C, D, harus ngejemput ceweknya pakai NMAX, harus punya
ngeluarin setiap jalan-jalan itu minimal sekian juta, traktir makan sabu haji. Ini udah tidak ya, udah nggak disponsor guys, tapi bukan sponsor. Mungkin ada yang nanti bare minimumnya ulang tahun harus disusite gitu kan, ya mungkin aja. Bisa gitu. jadi kan gitu ya. Karena nggak ada yang jelas. Nah, tadi. yang mengeluarkan bisa bare minimum ketika jalan harus makan di susite. Nah ini kan, emang itu nggak bisa diproses secara akal sehat. Emang apa landasan dalilnya gitu? Nah, iya benar-benar. Dan ternyata bare minimum seorang muslim itu harus ada landasannya gitu. Iya. Berarti gimana ya? Sejauh ini tuh apa sih bare minimumnya seorang muslim untuk menjadi ini orang yang kira-kira pembeda antara muslim dan non muslim nih? Oke. Sebagai bare minimum kan berarti harus ada dong gitu. Ya, ini pasti orang memandangnya atau menangkapnya dalam konteks aktivitas atau amaliyah gitu. Iya. Maka yang membedakan tentu seorang muslim minimal dalam formalitas gerakannya saja itu udah membedakan. Ada orang yang kemudian sholat, ada yang orang yang kemudian membaca Quran, ngaji misalnya, baik itu terbata-bata ataupun sudah lancar kan gitu ya. Karena banyak orang-orang muslim pun yang kemudian tidak sholat Jumat, tidak sholat Idul Fitri, tidak ngaji dan lain sebagainya. Maka mereka tidak mencirikan seorang muslim. Plus ditambah akhlaknya agak kurang baik misalnya kan gitu ya. Maka sebenarnya seminimal-minimalnya yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya adalah dalam hal yang sifatnya amaliyah atau aktivitas atau gerak, meskipun itu formalitas. Ada kan orang yang sholat tapi hanya formalitas, ingin dilihat manusia, tidak paham gerakannya, tidak connect ke Allah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang penting dia pernah bersujud kepada Allah kan gitu ya. Ada satu waktu yang ketika rekaman-rekaman itu ditampilkan di akhirat nanti, mungkin dia punya argumentasi, saya pernah bersujud kepada engkau ya Allah kan gitu ya, meskipun mungkin formalitas saat di dunia kan, meskipun nggak ada kepahaman dalam gerakan-gerakan itu, tapi minimal seseorang itu sebagai seorang muslim hal-hal dasar yang diwajibkan tadi ya dalam konteks hukum fikih, berarti kita harus belajar hal-hal yang sifatnya wajib. Itu adalah yang membedakan. Apa sih yang wajib? Itu sholat yang nampak kan, itu dan bisa ditampakkan kepada umum kan gitu ya. Apa yang wajib sebagai seorang muslim dalam konteks mengelola harta? Zakat, atau mengeluarkan harta sebagian untuk kepentingan Allah kan itu, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang kemudian membedakan seorang muslim dengan yang tidak? Misalnya baca Quran, seorang muslim dikasih tutorial hidup ini gimana sih supaya sampai ke akhir atau tujuan kan gitu ya, supaya kemudian checklist selama di hidup ini tercapai kan gitu, maka butuh panduan. Maka bagaimana seorang muslim itu bisa selamat, bisa terchecklist semua hal yang ada di hidupnya kalau nggak baca Quran kan gitu ya. Semua masalah yang kemudian dihadapi pasti ada solusinya di Quran kan gitu ya. Nah kalau seorang muslim itu tidak baca, maka bagaimana dia mendapatkan solusi? Tapi tadi patokannya minimal membacanya meskipun hanya formalitas. Meskipun mungkin hanya terjemahan, tidak wudu. Memang dalam pandangan hukum fikih nanti banyak kan, la yamassuhu ilal mutahharun kan. Kitab ini tidaklah dipegang kecuali oleh orang-orang suci, orang-orang yang bersih atau orang-orang yang punya wudu kan dalam sebagian pendapat. Tapi minimal orang muslim itu jangan baca dulu deh, punya Quran aja lah. Kan gitu. Karena banyak pasti ada jauh sebelum dia bisa membaca Quran, pasti banyak orang muslim yang tidak punya Quran. Tidak punya Quran, tidak install aplikasi Al-Quran. Nah, maka standar paling minimal sebagai seorang muslim melakukan seluruh aktivitas amaliyah yang sifatnya wajib di dalam Islam, yang itu diperintahkan oleh Allah, meskipun ketika seseorang itu melakukannya hanya dengan formalitas. Kenapa? Karena di situ nanti ada namanya fikih dakwah. Ini nggak apa-apa formalitas, nggak apa-apa, nggak paham tuh gerakannya. Yang penting kamu sholat. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin banyak kan orang yang FOMO yang lain. Ini FOMO-nya FOMO ngaji gitu FOMO ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget gitu. Posting. Kita nggak. Ya maksudnya kalau lu pada FOMO-nya FOMO band, FOMO apa? Mungkin ada nanti polisi skenanya gitu kan. Tapi kalau ini kan FOMO ngaji, nggak ada polisi syariah, ini ya udah gitu. Maksudnya kita kan saling mengajak gitu. Benar-benar. Kenapa enggak? Ini contoh, bukan ini mudah-mudahan tidak menggibahkan gitu. Dalam pandangan ilmu Al-Quran, dalam perspektif ilmu Al-Quran, contoh teman-teman kalau pernah dengar Aldi Taher, tahu? Aldi Taher beberapa waktu, saya kurang update sekarang kondisi beliau bagaimana. Cuman kan beberapa waktu lalu ketika beliau aktif di media sosial sering mengaji kan. Hashtag posting baca Quran apalah gitu ya, di sosmed dan sebagainya. Itu bagus
sangat bagus, masya Kenapa? Allah. Kenapa tuh? Karena itu jadi nilai kebaikan, nilai dakwah, nilai share. Karena ada muslim yang tidak membaca, tidak karena bangga. yang tadi itu ngebawa ke FOMO tadi ya? Meskipun dalam konteks ilmu Al-Quran tajwidnya masih kurang baik. Iya, Iya kan? Iya, Jadi meskipun tajwidnya kurang baik, yang penting apa yang kemudian ditampilkan Bang Aldi Taher itu mencirikan bahwa dia sebagai seorang muslim gitu ya, yang baik gitu. Bare minimumnya seorang Aldi Taher sebagai seorang muslim gitu. Iya, membaca Quran. Nah, itu contoh kan, nah, influencer itu harus seperti itu, mencontohkan gitu ya, hal-hal yang sifatnya wajib. Oke. Gitu. Gini, kalau ada bare minimum berarti ada tingkatan-tingkatan tertentu dong di dalam Islam. Dalam konteks kita di dalam Islam gitu. Apakah ada tingkatan-tingkatan tertentu dan dari mana? Tingkatan itu dari mana sampai kemana gitu? Oke. Sebenarnya kalau bicara level tingkatan gitu ya, dari mananya tadi dalam hal-hal yang karena kan nih puncak ilmu itu marifatullah. Dalam beberapa pendapat yang disampaikan para guru-guru kita, puncak ilmu itu adalah marifatullah, mengenal Allah kan gitu ya. Atau ulama, alim ulama itu dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang paling takut yakhsyallah itu diantara hamba-hambanya di muka bumi adalah para ahli ilmu, para alim ulama. Maka paling minimal kita melakukan hal-hal yang sifatnya wajib standar, dan puncaknya sebenarnya bukan banyaknya, justru puncak dari amaliyah yang seseorang muslim itu lakukan. Misalnya ngaji bukan dia udah 30 juz gitu, itu puncaknya bukan gitu. Bukan, karena jadi apa? Tapi puncaknya adalah sebenarnya lebih kepada apa yang seseorang itu rasakan, ketakutannya kepada Allah kan gitu ya. Atau memang dalam konteks yang bisa kita lihat secara zahir, diangkat derajatnya oleh Allah kan gitu ya, dipintarkan dan lain sebagainya. Contoh para guru-guru kita, ustadz yang kemudian diangkat derajatnya, banyak jamaah dan lain sebagainya. Bisa jadi itu diantara salah satu indikator. Tapi kan banyak juga alim ulama yang waro, yang mungkin di desa, di pelosok, tapi itu udah di level puncak. Kalau di game-game mungkin levelnya udah max gitu, nggak bisa di-upgrade lagi. HP-nya udah unlimited kan gitu ya. Mana atau MP-nya udah unlimited, nggak bisa di-upgrade kan gitu ya. Itu mentok kan maksudnya. Iya, benar. Nah, ya level minimum tadi ketika dia tutup dungeon ya, nyari XP. Dan ternyata itu juga ada di dunia game gitu. Maksudnya orangnya jago tapi polos-polos aja, diem-diem nggak ngomong-ngomong gitu. Kan gitu ya. Nggak selalu harus jadi content creatornya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya dalam konteks ilmu, bare maksimumnya sebagai seorang muslim adalah ketika si seseorang ini mencirikan bahwa dia takut kepada Allah, kemudian ya dia diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Sih memang sulit dilihatnya kan gitu ya. Minimal di dunia kita bisa lihat ketika dia sangat waro, ketika dia sangat zuhud. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia kan gitu ya. Ketika dia kemudian rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi, maka itu adalah puncaknya. Tapi kalau dalam konteks pembagian klasifikasi manusia itu tersendiri, kalau yang kami pelajari kebagi dalam beberapa hal. Yang pertama, ada derajat paling rendah, biasanya disebut dengan an'am atau binatang. Ada manusia yang derajatnya bukan manusia. Berarti ada derajat manusia yang dia secara terlihat manusia tapi gimana tuh? Ada manusia yang dia derajatnya bukan manusia. Ada manusia tapi dia perilaku atau bahkan seluruh hal yang ada di hidupnya mencirikan seperti binatang, an'am. Nah, itu kan ada di surat Al-A'raf kalau tidak salah, binatang di 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada orang-orang yang kemudian diberikan hati, diberikan pendengaran, penglihatan, tapi tidak digunakan oleh atau tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mengoptimalkan potensinya kepada agama Allah, tidak dipergunakan oleh untuk belajar atau meneliti terhadap ayat-ayat Allah dan sebagainya. Intinya seluruh potensi internal yang si manusia ini miliki tidak digunakan di jalan Allah. Maka ketika tidak digunakan di jalan Allah, pasti dia akan mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan mungkin kalau hewan seksual, insting dan lain sebagainya. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan balhum adol, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, bahkan lebih sesat lah, dan itu termasuk orang-orang yang rugi.
Ada manusia yang derajat seperti itu, mengedepankan hawa nafsu, mikirnya cuma seks, mikirnya cuma makan kan ya. Kata Bu Ilham kan gitu. Kalau hidup ini sebatas hidup apa sih? Tahu nggak quotes-nya? Babi di hutan juga hidup kan gitu. Kalau hidup ini hanya sekedar bekerja, apa? Berarti kerbau juga bekerja gitu. Maksudnya gini ya, maksudnya berarti kita itu udah dikasih perangkat hardware dan software gitu untuk mencari untuk beribadah dan sebagainya, tapi nggak dipakai satupun dari value-value yang kita punya itu untuk kesana gitu. Jadi ya mulutnya nggak dipakai buat apa, tapi cuma buat makan doang gitu. Itu kan kayak apa bedanya dengan hewan kan? Benar-benar. Oke, berarti untuk naik level dari di situ, misalnya ada orang-orang yang yang berada di tahap itu, gimana cara step up-nya, naik levelnya? Dari hewan ke manusia sebenarnya sederhana, mencirikan dia manusia itu seperti apa, berpikir manusia itu kemudian punya hal-hal yang sifatnya lebih daripada makan, minum, dan seksual, itu lebih dari cukup bahwa dia mencirikan manusia. Belum bicara muslim mukmin nih. Belum sampai ke manusiawi segala macam. Betul, tapi dalam jadi manusia pun kita jangan mau. Kita nggak akan bahas definisi manusianya nih. Tapi lebih yang buruk-buruknya nih, jadi manusia pun kita jangan mau. Kenapa? Karena manusia itu dalam konteks bahasa Arab di Quran ada banyak penyebutannya. Innal insana lafi khusrin. Insan, manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali manusia yang naik level jadi orang beriman. Oke, berarti manusia secara netral itu berada dalam kerugian gitu. Rugi dia. Jadi menjadi seorang manusia doang udah rugi. Jadi manusia doang rugi. Karena iya, kalau kita berpacu dalam sudut pandang Al-Qur'an ya. Innal insana lafi khusrin atau innal insana khuliqa halu'a, Al-Ma'arij itu. Sesungguhnya manusia itu punya sifat dasar suka mengeluh. Atau dalam surat An-Nisa misalnya, wa khuliqal insana dha'ifa. Jadi kalau ada kata atau kalimat khalaqa atau khalaq gitu, berarti itu diciptakan oleh Allah secara dasar, itu diberikan gitu ya. Default manusia. Wa khuliqal insana dha'ifa, manusia itu kata Allah lemah. Nah, lemah yang dimaksud ini apa? Kata Abu Hamka di dalam tafsirnya mengacu pada ayat-ayat sebelumnya, lemah di sini adalah lemah dalam mengontrol hawa nafsu. Bahkan jadi manusia pun lemah dalam mengontrol hawa nafsu. Innal insana lafi khusrin, innal insana khuliqa aluha, atau banyak lah ya. Berarti kalau tadi lemah dalam mengontrol hawa nafsu, rugi, itu berarti sangat dekat dong dengan dengan level yang bawahnya tadi. Betul, makanya jangan mau sangat dekat, kayak jurang lah ya. Iya benar. Sekali kita jatuh, udah langsung turun ke hewan lagi kan. Iya benar. Dan gimana caranya Makanya tadi balik lagi harus jadi muslim kan, paling minimal. Makanya nih buat para cowok-cowok mungkin sering denger ya, para ikhwan-ikhwan di khutbah Jumat biasanya para khatib sering menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati atau wafat kecuali dalam keadaan kondisi muslim, level muslim. Jadi ada dungeon yang harus kita masukin gitu ya. Kalau levelnya kita cukup kan? Karena bosnya bisa besar, kuat. Nah, ini kata Allah ada dungeon akhirat yang kalau kamu masuk ke sana, level paling minimal kamu adalah levelnya muslim gitu ya. Jadi nggak boleh nggak muslim. Kalau kamu levelnya manusia, kamu nggak akan kuat menghadapin bosnya. Di dungeon itu. Paham lah ya analoginya. Paham. Ngerti. Berarti harus ada level minimal untuk step up ke stage selanjutnya. Ini dalam konteks tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iya benar. Berarti paling enggak kita selama di dunia ini sebelum masuk ke stage berikutnya yaitu akhirat, berarti kita paling minimal tuh muslim gitu. Paling minimal muslim. Balik lagi paling minimal itu apa kan gitu ya. Dan muslim itu apa ya tadi gitu ya. Mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim. Meskipun formalitas. Dan tingkatan paling atasnya tadi? Tingkatan paling atas sebenarnya ada namanya muttaqin. Takwa. Nah, takwa ini ketika mencapai level takwa berarti tidak meninggalkan yang bawah-bawahnya kan gitu ya. Ibaratnya ketika seseorang sudah level 99 di dalam sebuah game, berarti dia punya skill-skill ketika di level 1 kan. Dia punya kemudian pet atau dia punya akses ke inventory yang mungkin itu di level 50, di level 25, meskipun dia sudah level 99, dia bisa membeli banyak hal-hal yang di level di bawahnya. Bukan berarti orang yang ada di atas itu justru nggak bisa ke bawah gitu ya. Nggak bisa ke bawah, tetap dia harus punya basic atau jangan meninggalkan step-step di bawahnya. Nah, takwa itu
rumit sih, tapi kita nggak akan bicara banyak ya definisi-definisinya. Takwa itu berarti kalau dalam definisi secara definisi umumnya tadi satset dalam mengerjakan amalan-amalan kan ya. Satset ketika meninggalkan apa-apa yang Allah larang kan gitu atau kemaksiatan. Takwa itu hati-hati kan gitu ya. Ketika beramal atau beraktivitas dia selalu mengedepankan kehati-hatian. Kalau dalam konteks hati, orang-orang bertakwa itu selalu memunculkan khauf, selalu memunculkan raja, rasa harap, rasa takut kan gitu ya. Dan tentunya ketika seseorang itu derajatnya di level takwa, dia pun akan mempunyai banyak benefit, mempunyai banyak buff lah ya, banyak buff dari Allah gitu ya. Ada buffnya yang diberikan ketika orang bertakwa itu, maka yaj'alahu makhraja, maka dia akan dibukakan jalan-jalan, banyak akses banyak berarti akses ya? gitu ya. Jadi ada item apa yang unik atau item apa yang rare gitu ya. Pasti si orang bertakwa ini akan lebih utama dikasih tahu gitu ya. Daripada yang di bawah-bawah tadi. Daripada yang di bawah-bawah, dari yaj'alahu makhraja. Kemudian orang-orang bertakwa itu akan lebih dimudahkan atau lebih banyak diberikan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sebenarnya ini logikanya di balik ayatnya. Kata Allah, bertakwalah maka kamu akan diberikan ilmu. Tapi kan bisa kita balik logika ayatnya kan, kalau kamu ingin dikasih ilmu maka harus bertakwa kan gitu. Orang-orang sebaliknya juga berkorelasi orang-orang bertakwa pasti akan dikasih oleh Allah ilmu dunia ataupun akhirat, meskipun itu nggak ada bedanya kan gitu ya. Karena akan paradoks justru kalau dia orang bertakwa tapi nggak punya ilmu kan. Betul. Aneh jadinya. Ada orang level 99 atau level maksimal di dalam sebuah game, pasti dia punya skillnya pun sudah optimal kan gitu. Dan itu bakal itu tadi akan menjelaskan bahwasanya akan sangat membingungkan kalau misalnya orang yang udah di atas justru nggak mengerjakan sesuatu yang di bawah. Misalnya kayak tadi orang yang udah ada di level atas, udah di dalam keadaan takwa, tapi dia malah nggak sholat, kan aneh gitu. Jadi nggak mungkin dia di atas dong kalau gitu, karena level 1-nya belum gitu. Betul. Iya. Tapi ya Bang Alim, yang jadi kekhawatiran kita tentunya justru ketika saya membuat konten yang bare minimum itu, ya memang sholat, ngaji itu jadi sesuatu yang spesial, saking mungkin jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah. Si syariat-syariat yang wajib itu justru kelihatannya udah kayak orang yang level atas, padahal itu level bawah harusnya. Padahal level bawah gitu ya. Maka di komen-komen kami baca gitu ya, luar biasa gitu, bahwa saya dalam konteks nyari jodoh gitu. Orang-orang nyari jodoh itu pasti nyari jodoh yang minimal dia sholatnya rajin gitu ya, entah ke masjid atau di rumah gitu ya. Maksudnya kayak gini ya, ada orang yang lihat ada orang yang lihat gini, wah dia nih anak soleh nih, sholatnya 5 waktu gitu. Aneh kan? Iya. 5 waktu itu wajib gitu ya, maksudnya. Iya. Sesuatu yang kemudian mungkin buat sebagian orang ya jadi berat kan gitu ya. Tapi kan itu wajibnya spesial kan gitu ya. Tapi kan sholat itu bukti bahwa seseorang itu menghamba kepada Allah. Dan itu nggak mesti puluhan rakaat kan, cukup kita melakukan yang wajib-wajib. Bahkan kalau ada satu sahabat yang bertanya gitu ya kepada Nabi, wahai Nabi, bisa nggak saya, ini terjemahan bebasnya dari hadisnya, bisa nggak saya masuk surga tapi cuman ngelakuin yang wajib-wajib doang, saya nggak mau ngelakuin sholat rawatib, saya nggak mau saum sunnah, pokoknya yang sunnah-sunnah saya nggak mau ngelakuin, saya cuman pengen ngelakuin hal yang sifatnya basic sebagai seorang muslim. Bisa nggak saya masuk surga? Berarti rukun Islam dong kalau gitu? Iya, salah satunya. Kata Nabi bisa, asalkan kamu konsisten atau istiqomah kan gitu ya. Cukup 5 waktu. Bahkan kalau dalam konteks suami istri ya, pernah dengar mungkin cerita atau hadisnya, cukup melakukan yang wajib-wajib seorang istri, maka pilihlah surga ya, yang manapun kamu inginkan pintunya kan gitu ya. Cukup kamu taat kepada suami, kemudian saum mungkin yang wajib-wajib, sholat yang wajib-wajib dan lain sebagainya. Ada kan hadis seperti itu. Maka si istri ini bukan cuman dikasih privilege, masuklah ke pintu surga manapun yang kamu inginkan. Itu untuk melakukan dan yang itu nggak dikasih ke cowok loh. Ke seorang istri gitu. Masya Allah kan. Jadi sebenarnya sederhana hidup ini. Cukup kita melakukan yang wajib sebagai seorang muslim, bare minimum seorang muslim. Kalau dalam konteks istri,
bukan hanya ibadah tentunya, ritual, tapi dalam konteks bagaimana kepada suaminya, cukup melakukan yang wajib-wajib, maka itu Masya Allahnya akan jadi peluang untuk kita masuk surga lebih dekat gitu. Nah orang-orang hari ini meninggalkan yang wajibnya, tugas pokok utamanya, tugas wajibnya. Dia terjebak dengan kemudian yang sunnah, meskipun itu tentu berpahala. Contoh gini, masa sih apa ya, yang sunnah-sunnah gitu ya, kemudian didahulukan ketimbang yang wajib, atau sunnah-sunnahnya lebih kemudian dia pelajari secara mendalam ketimbang yang wajib kan gitu ya. Nah ini kan jadi sesuatu yang aneh kan gitu ya bagi seorang muslim. Padahal yang harus dipelajari pertama adalah yang wajib-wajib, termasuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam terlaksananya yang wajib tersebut. Wudu itu sunnah tapi jadi wajib ketika mau sholat kan gitu ya, secara pemikiran fikih, bukan hukum fikih kan gitu ya. Jadi wajib wudu itu ketika ingin sholat kan gitu ya. Nah, berarti mempelajari wudu pun, berwudu yang baik dan benar pun jadi wajib. Jadi bare minimum next levelnya seorang muslim. Karena penunjang kewajiban kan gitu ya. Atau sebagai seorang manusia nih, contoh bekerja wajib sebagai seorang manusia, ya nggak sih? Kalau nggak bekerja ya paham lah ya, mungkin nggak dapat uang, nggak punya penghasilan, penghidupan, maka bekerja butuh fisik yang sehat kan, butuh fisik yang kuat, maka olahraga pun jadi sesuatu yang wajib karena dia dibutuhkan saat bekerja supaya dia sehat, kuat, bugar dan sebagainya. Sebagai seorang manusia kan bekerja butuh sehat, butuh fisik yang optimal kan gitu ya. Sama dalam konteks muslim, dalam konteks ritual atau ubudiyah pun banyak hal gitu ya. Saum misalnya supaya dia kuat, bagaimana? Berarti buat sebagian orang sahur itu jadi benar-benar wajib kan ya. Tapi buat sebagian orang ya aku nggak sahur pun kuat. Masak justru malah. Masaknya skill masak ya. Iya, maksudnya kan kayak masak itu kan nggak ada hukumnya gitu guys. Masak itu kan nggak ada hukumnya. Jadi tapi kalau dia nggak masak jadi nggak bisa puasa, justru masaknya menjadi wajib nanti lama-lama. Iya. Terus menarik nih, ada satu hal yang kemudian sunnah, tapi itu jadi bare minimum seseorang. Sunnah, bukan wajib loh ini. Bukan wajib, sunnah, tapi itu jadi wajib buat cuman satu orang. Gimana tuh? Coba. Sholat tahajud itu wajib buat Nabi Muhammad. Karena? Ya karena ya dengarlah cerita-ceritanya, maksudnya. Nabi Muhammad itu dalam konteks yang tidak terlalu ketika beraktivitasnya tidak terlalu rumit, maksudnya kalau tidak ada perang dan lain sebagainya, sholat tahajud itu jadi wajib buat Nabi Muhammad. Ada banyak hal yang kemudian dibebankan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Di antara salah satunya sholat tahajud. Kenapa? Karena kalau dalil argumentasi Nabi Muhammad itu sendiri SAW adalah untuk membuktikan rasa syukur beliau kepada Allah, kan sholat tahajud itu. Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah dengan sholat tahajud ini, wahai Aisyah, kan gitu. Ketika Nabi Muhammad ketika sedang sholat tapi kakinya terkena Aisyah gitu. Maka argumentasi Nabi Muhammad SAW ketika bertahajud, kenapa engkau tahajud? Engkau kan Nabi, engkau kan ABCD, masuk surga gitu. Masuk surga. Nah sebenarnya kenapa sih engkau harus tahajud sedemikian rupa, sampai bengkak, sampai menangis, sampai lama dan lain sebagainya? Tidak bolehkah aku, kata Nabi Muhammad SAW, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Jadi buat Nabi Muhammad itu, buat Rasulullah, sholat tahajud jadi wajib. Terlepas kemudian tambahannya karena beliau punya beban yang berat dalam dakwah, amanah umatnya kemudian sangat banyak dan sebagainya. Beliau bukan hanya pemimpin dalam konteks keluarga, tapi pemimpin negara, pemimpin sosial. Banyak hal yang dibebankan kepada beliau, sehingga tahajud buat beliau jadi salah satu kewajiban gitu. Ini cuma berlaku buat Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan ini maksudnya berminimum standar lah ya. Standar untuk bahkan Nabi Muhammad punya standarnya sendiri. Standarnya gitu. Tentu levelnya berbeda. Kan? Iya. Level tertinggi lah ya. Benar. Sunnah-sunnah pun standar jadi wajib. Minimumnya seorang nabi loh. Standar seorang nabi kan. Kita itu nggak dikasih standar minimum sama kayak nabi gitu. Kita dikasih standar minimum sebagai seorang rakyat, sebagai seorang hamba gitu. Umat lah ya. Umat. Ternyata kita masih banyak yang belum bisa mencapai standar minimum tadi ternyata. Dan semoga kedepannya teman-teman semua yang ada di sini, termasuk diri kita masing-masing, itu bisa menjaga diri kita
tetap berada di dalam paling minimal di standar-standar minimum atau bare minimum tadi yang kita sebut di awal. Oke. Dan karena ini sudah waktunya kuis, bukan kuis dong. Nanti ada door prize. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah hadir dan ingin bertanya, silakan langsung untuk drop pertanyaannya di kolom komentar di Zoom, ya. Dan akan nanti insya Allah kita bacakan dan sebisa mungkin kita jawab semuanya dengan izin Allah. Belum ada? Di mana tuh? Jadi teman-teman, sekali lagi buat teman-teman semua yang udah nyimak dari awal dan ingin bertanya tentang terkait beberapa hal yang telah dibahas ataupun tidak dibahas, mungkin teman-teman ya bisa langsung drop di kolom komentar dan akan langsung diteruskan ke kami. Iya, sebentar. Oke, udah masuk satu pertanyaan. Tabiat iman seseorang itu kan naik turun ya, Kak. Bagaimana cara agar kita bisa selalu menjaga kadar keimanan kita supaya tidak melewati bare minimum dari keimanan seorang muslim? Nah, ini menarik nih. Karena kalau mungkin untuk orang-orang yang keimanannya udah tinggi mungkin ya turunnya nggak jauh, tapi kalau orang-orang yang baru masuk ke bare minimum masih ada di antara, di ambang-ambang gitu, kayak turun dikit tenggelam nih gitu. Gimana tuh? Oke. Insyaallah ya. Terima kasih yang sudah bertanya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan siapapun yang bertanya. Jadi gimana supaya nggak langsung kejebur lah tadi ya, tenggelam dan sebagainya ketika kita tahu bahwasanya iman itu naik turun. Teks hadisnya kan berbunyi al-imanu yazidu wa yanqus gitu ya. Iman itu bertambah dan berkurang gitu ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah kan gitu ya. Bertambah dengan ketaatan dan kemudian turun atau berkurang dengan kemaksiatan atau hal yang sifatnya dosa. Maka sebenarnya jawabannya bisa kita temukan dengan lanjutan hadis tadi ketika al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyat gitu. Ada kemudian peringatan-peringatan, danger yang kemudian harusnya bisa kita rasakan ketika iman itu belum turun nih, hampir mau turun kan gitu ya. Harusnya kita secara fitrah sebagai seorang beriman tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang kemudian mudarat, mana yang salah dan lain sebagainya ketika kita terus mengilmui kan gitu ya. Maka ada banyak peringatan secara, teman-teman pasti setiap orang dikasih bahasa Sundanya kretek hati atau bahasa mudahnya itu kayak ada sinyal dari hati yang diberikan oleh Allah kan. Punya alarm sendiri. Bisa jadi itu betul, punya alarm sendiri. Bisa jadi itu perannya malaikat yang kemudian mengetuk hati manusia supaya ingat kan gitu ya. Bahwasanya ini nggak boleh dilarang, ini nggak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Maka butuh iman kepada malaikat pula kan gitu ya, supaya kita punya alarm terhadap hal yang sifatnya kemaksiatan. Maka setiap hal-hal di luar ketaatan maka jangan sampai kita dekati paling minimal. Karena teks wala taqrabuz zina itu berlaku secara general. Wala taqrabuz zina itu kan zina dosa besar, tapi sebenarnya janganlah kamu mendekati zina itu berlaku untuk semua dosa. Janganlah kamu mendekati mencuri. Berarti perilaku-perilaku atau hal yang sifatnya akan mendekati seseorang itu untuk mencuri, maka kita harus jauhi atau jangan dekati. Karena perintah ayatnya wala taqrabu, atau misalnya wala taqrabu judi online, wala taqrabu pinjam online, wala taqrabu riba gitu ya. Jadi ayat Al-Isra 32 itu sebenarnya general dan berlaku untuk semua dosa perbuatan maksiat baik besar maupun kecil. Wala taqrabu ujub, wala taqrabu sombong, wala taqrabu ABCD dan sebagainya. Kenapa jangan mendekati? Karena disitulah ketika kita mulai mendekati tipu daya setan, tipu muslihat setan berlaku di situ. Tentunya lebih bahaya. Maka setan akan menjermuskan seseorang itu kepada jalan-jalan kemaksiatan. Ketika seseorang itu berani bahkan sekedar mendekati, belum melakukan hal yang sifatnya mendekati pun dilarang. Ibaratnya ada jurang, kita jangan mendekati karena kita nggak tahu tanahnya mungkin longsor atau
banyak hal lah, aspek-aspek tertentu yang kemudian membuat seseorang itu jatuh kepada jurang itu. Jadi dosa dan maksiat pun sama, wala taqrabu, jangan dekati, supaya bahkan potensi-potensinya gitu, hal-hal yang berpotensi ke sana gitu. Betul, supaya iman kita tetap yazid, bertambah kan gitu ya. Selama kita melakukan yang wajib, tidak mendekatkan yang haram atau yang dosa atau maksiat, insya Allah terjaga. Dan ketika kita tidak melakukan yang dosa maksiat, wala taqrabu, maka terus meminta doa kepada Allah supaya diistiqomahkan, supaya konsisten. Banyak doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang paling umum misalnya yang sering diucapkan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya wahai Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah aku di atas ketaatan kepadamu. Itu Bali. Oke. Dan ini menyikapi pertanyaan teman kita ini, ternyata saya melihatnya sebagai gini, Kak. Kalau Ustadz gini, kalau misalnya iman itu tadi dikatakan naik dan turun ya, berarti kan itu sebagai salah satu pertanda atau waktu yang tepat untuk menaikkan iman justru ketika turun. Maksudnya gini, kita kan punya waktu futurnya masing-masing ya. Dan ternyata kalau misalnya yang biasanya kita sholat wajib doang, dan nanti kalau misalnya kita lagi futur, lagi malas, wajibnya hilang. Jadi harusnya kita tiap hari nambahin sunnah. Jadi kalau misalnya lagi turun imannya, yang sunnahnya hilang, paling enggak wajibnya enggak hilang gitu. Jadi kayak kita naikin step betul, gitu. Betul, pemikiran biasa seperti itu. Iya, benar. Dan oke. Mungkin teman-teman lain masih ada yang punya pertanyaan sejauh ini, nanti akan kita bacakan dan akan langsung dijawab oleh Ustadz Ghani insyaallah. Baik, teman-teman yang lain yang masih menyimak dan memiliki pertanyaan atau kebingungan terhadap hal-hal yang tadi kita sudah bahas terkait dengan bare minimum sebagai seorang muslim, kayak Ustaz, ternyata bare minimum saya segini Ustaz, ternyata bare minimum saya itu sholatnya kurang gitu 5 waktu gitu. Nah, mungkin bisa aja gitu kan. Teman-teman di sini kan kita nggak ada yang tahu, mungkin keimanannya ada yang lebih tinggi, dan itu maksudnya berada di depan layar teman-teman semua bukan berarti keimanan Ustadz Ghani dan saya itu lebih tinggi, enggak. Tapi kita maksudnya apa ya? Keimanan itu kan berbeda-beda setiap orang ya Ustadz ya, benar. Dan bare minimum itu ada minimumnya juga, menariknya. Gimana tuh? Bare minimum ada minimumnya. Jadi maksudnya? Kalau Anda sholat kita teman-teman sholat zuhur 4 rakaat itu minimumnya kan gitu ya. Iya. Maksudnya jangan dikurang-kurangi kan gitu ya. Ada syarat-syarat tertentu. Kalau mau lebih? Ya nggak bisa. Ada minimum dan mungkin jadi maksimum juga kan gitu ya. Bare minimum pun ketika kita melakukannya ada panduannya kan gitu ya. Sholat subuh, kemudian sholat asar, ada batas-batas, ada kemudian syarat, ada kemudian rukun kan gitu ya. Banyaklah minimum-minimumnya, wajib-wajibnya di dalam yang wajib itu gitu ya. Dalam sholat wajib. Dalam sholat ada yang wajibnya juga kan, membaca Al-Fatihah, berwudu dan lain sebagainya. Maka itu pun dipelajari, meskipun tadi awalnya cuma formalitas kan gitu ya. Bahkan bare minimum dalam konteks ubudiyah ada juga yang kemudian jadi syarat sebagai seorang manusianya, apa? Berakal, balik kan gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan beribadah secara umum tuh ada yang wajib dan sunnah, ada wajibnya dulu, wajib berakal dulu, dong wajib gitu. Berakal ya. Maka Masya Allah kan, maksudnya Islam ini sangat indah gitu ya, ketika mensyaratkan sesuatu, Allah mensyaratkan sesuatu, atau maaf, ketika Allah kemudian memerintahkan sesuatu kepada hamba-hambanya, maka Allah sangat detail. Allah mengajak manusia berpikir. Allah pun kemudian membuat syarat dan ketentuan yang berlaku, membuat rukun-rukun, berarti urutan-urutan kan gitu ya. Dalam sholat subuh ada urutannya, ada tata caranya, ada syarat sahnya, ada syaratnya, ketentuan dan lain sebagainya. Buat sebagian orang bisa jadi melakukan hal yang wajib-wajib juga berat. Tapi mau sampai kapan kita tidak melakukan atau tidak menyempurnakan yang wajib-wajib itu? Dan kalau tidak terus kita upgrade keimanan dan keilmuan kita, mau sampai kapan kita tidak naik level dari seorang muslim, seorang mukmin? Bedanya apa? Nanti dalam kesempatan kita bahas kan gitu ya. Mukmin itu biasanya ada amal soleh, makanya di dalam Al-Quran ketika menyebutkan
kata ya ayyuhallazina amanu, pasti di situ ada amal soleh. Kutiba alaikumusiyam atau illal ladzina amanu wa amilus solihat. Banyak kali di dalam Al-Qur'an. Maka muslim sebagai seorang muslim minimal ada komitmen syahadat, minimal yang melakukan yang wajib-wajib untuk dirinya sendiri. Nah itu kata Nabi, asal kamu konsisten maka insya Allah kamu akan masuk surga. Jadi wajib kita pelajari gitu, Bang Ali. Oke. Terima kasih Ustadz Gani telah bersama kita ya kan, nemenin ngaji bareng kita pada hari ini, malam hari ini tentunya. Dan kayaknya sekarang kita udah berada di ujung nih. Kita udah ada di puncak acara. Maksudnya kita udah berada di ujung prosesi kajian kita pada hari ini. Jadi teman-teman semua yang udah ngaji bareng pada malam ini, semoga kita semua yang berbicara dan mendengarkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang lain, sementara kita di sini udah selesai dengan topik bare minimum sebagai seorang muslim, mungkin kedepannya akan ada kajian-kajian lain yang gak kalah seru, yang gak kalah menarik dan sangat pantas untuk ditunggu. Jadi pantau terus di Instagramnya kita ngaji bareng ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya, dan nanti kita akan menginfokan di sana terkait dengan acara-acara ngaji bareng yang selanjutnya, baik itu online ataupun offline. Jadi cukup sekian teman-teman, terima kasih. Kita tutup mungkin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.